Mari kita sama-sama berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena di sore hari Minggu yang Tuhan kuduskan, kami bisa kembali ke rumah Tuhan atau di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Kami datang juga untuk belajar, sehingga bisa lebih mengenal firman-Mu dan Tuhan yang Allah kami sembah. Bapa, hadirlah bersama-sama kami dan berilah kami pengertian akan firman-Mu. Dan berilah kami sukacita dalam mendengarkan perkataan Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang ada, kiranya Tuhan berkati semua jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sore hari ini kita kembali akan membahas salah satu topik ya dalam tema kita di bulan Februari mengenai orang Tionghoa dan rencana keselamatan dari Tuhan Allah untuk orang-orang Tionghoa. Sore ini kita akan melihat satu hal yang sangat menarik. Tadi kita membaca di kitab Imamat ya di pasal yang ke-7. Ya, dalam 2 ayat itu berbicara tentang peraturan ya, korban bakaran yang Tuhan berikan kepada orang Israel di masa dahulu kala, di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Ya, berarti sudah hampir 3.500 tahun yang lalu. Nah, kemudian ketika kita melihat ke dalam sejarah orang-orang Tionghoa, dan kita menemukan satu hal yang begitu menarik yang disebut sebagai the border sacrifice atau korban bakaran di perbatasan. Ada banyak persamaan antara hukum Musa tentang korban bakaran ini dengan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di masa kuno dahulu. Nah, untuk waktu yang sangat lama, sebetulnya gereja itu tidak begitu mengerti ya tentang orang Tionghoa dan kaitan ya dengan firman Tuhan. Biasanya yang kita ketahui adalah bagaimana sejarahnya ya Injil Tuhan Yesus masuk ke daerah Tiongkok. Itu saja umumnya kita bahas. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teman saya ya di Bandung, dan dia mengirimkan saya sebuah buku ini. Faith of Our Fathers. Nah, ini tulis orang Tionghoa. Zhang Ke Tong, saya rasa begitu. Ya, terbit tahun 2008. Orang ini sudah berumur, dan dia sangat mengerti literatur Cina kuno. Dan dia menunjukkan bahwa ada hal-hal yang sangat mirip ya, di dalam pemahaman orang Tionghoa kuno dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Jadi waktu itu saya sempat baca-baca ya di internet tentang hal-hal ini, dan memang tahun-tahun mungkin 10 tahun terakhir ini ada sejumlah artikel yang ditulis ya untuk mencoba menggali hal-hal yang bisa kita temukan dalam literatur orang Tionghoa dan kaitannya dengan iman Kristen. Dan karena tahun ini kita adakan kebaktian sore, dan pas bulan ini juga bulan Imlek, makanya saya pikir mungkin bulan ini kita khususkan ya untuk membahas beberapa hal tentang orang-orang Tionghoa dan kaitannya dengan kitab suci. Jadi apa yang mau saya bicarakan di sore hari ini itu sebetulnya diringkas ya
dari 2 pasal dari kitab yang lumayan tebal ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk membaca, boleh dipinjam ya. Nah ini 300 halaman ya, bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau ingin sekali mengetahui banyak hal dia bahas, bisa saya pinjamkan. Nah, kamu baca sendiri. Tapi untuk sore ini kita hanya lihat 2 pasal dari kitab ini yang berhubungan dengan border sacrifice. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaannya adalah gini. Kenapa bisa ya ada persamaan yang begitu menyolok antara cara pemberian korban bakar orang Tionghoa kuno itu dengan yang diwahyukan atau disampaikan Tuhan kepada orang Israel? Kenapa bisa begitu mirip gitu loh? Ya. Dan pertanyaannya adalah, dari mana sumber pengetahuan ini? Dari mana asal-usul pengetahuan orang Tionghoa ini? Nah itulah nanti yang akan kita coba jawab ya, dengan mempertimbangkan hal-hal yang kita ketahui dan kitab Kejadian. Dan dari situ kita akan coba bicarakan bagaimana kita menggunakan pemahaman sejarah ini sebagai sebuah dasar, ya, sebuah titik temu bagi kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa. Jadi semangat kita dalam membicarakan topik ini sebetulnya adalah penginjilan. Ya. Karena yang kita baca ini adalah sejarah. Dan apa maknanya atau apa gunanya sejarah ini bagi kita? Kalau sesuatu yang berguna untuk masa sekarang dan ke depan. Dan tujuannya itu adalah untuk menjadi pertolongan kita ya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa. Dan mudah-mudahan setelah kita melihat hal-hal yang begitu menarik, ya kita terdorong untuk lebih sungguh-sungguh lagi ya untuk memberitakan Injil khusus kepada kalangan orang-orang Chinese ini. Baik ya, kita mulai. Nah, kita lihat dulu pertama biar kita lihat dulu ke dalam Alkitab. Dalam kitab suci sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, ya di Gunung Sinai, ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dan ingin membentuk mereka jadi satu bangsa dan mendidik mereka ya bagaimana caranya mereka beribadah, bagaimana caranya mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Maka waktu itu disampaikan 5 jenis korban bakaran. Kita lihat sini ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus dosa. Semuanya itu berkaitan dengan bakar membakar apa yang mereka persembahkan. Nah, lihat. Masing-masing jenis korban ini menghabiskan satu pasal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada begitu banyak ketentuan dan peraturan dalam menyelenggarakan korban bakaran ini. Ya. Binatang seperti apa yang bisa digunakan, siapa yang harus melakukan penyembelihan, siapa yang harus membakar, bagaimana pakaian mereka, dan di posisi mana mereka menyembelih binatang ini, dan bagaimana mereka lakukan dengan darahnya, dengan dagingnya, di dalam mesbah, di dalam lingkungan kemah baik suci. Itu semua diatur dengan sangat-sangat teliti dan tak boleh dilanggar. Nah, jadi kalau kita baca pasal per pasal di kitab Imamat sampai pasal ke-7, kita akan mendapatkan sebuah kesan yang sangat kuat bahwa memberikan korban persembahan kepada Tuhan itu bukan sesuatu hal yang boleh kita lakukan dengan sembarangan. Ya, ada ketentuan yang teliti yang harus kita ikuti. Tujuannya apa? Untuk menghormati Tuhan, untuk menunjukkan kekudusan Tuhan.
Masing-masing korban ini juga mempunyai tujuannya sendiri. 3 korban. Yang pertama disebut korban sukarela, artinya bukan ada sesuatu hal yang terjadi, lalu kita harus balas dengan korban itu. Bukan. Kapan saja kita mau, kita bisa berikan. Ya, kalau ada hal-hal yang ingin kita capai, kita bisa berikan. Maka disebut sebagai korban sukarela. Jadi korban bakaran pertama itu, ini merupakan wujud kita mau menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan, mau menunjukkan komitmen saya sebagai umat dari Tuhan. Dan dia juga punya tujuan sebagai penebusan dosa yang tidak kita sengaja. Maka kita berikan korban bakaran. Ya. Sedangkan korban sajian, nah korban sajian ini sangat istimewa karena bukan dari dunia ternak, tapi dari tanam-tanaman. Ya. Dunia korban sajian, ucapan syukur untuk pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Nah itu tujuannya. Lalu satu lagi sebagai korban keselamatan, ini bertujuan sebagai ucapan syukur dan persekutuan dengan Tuhan. Makanya ketiga korban ini dilakukan secara sukarela. 2 lagi berikutnya, ini sebut korban yang wajib. Karena sesuatu terjadi, suatu kesalahan terjadi. Dan untuk menghapuskan kesalahan ini, maka kedua jenis korban ini harus kita bawa kepada Tuhan. Yang pertama disebut korban penghapus dosa, untuk menebus dosa dan penyucian dari kecemaran. Yang satu lagi disebut korban penebus dosa. Ini mirip-mirip ya, karena kita bahasa Indonesia itu tak bisa menemukan kata gitu. Bagaimana menerjemahkan 2 hal ini. Jadi kesan ke kita dalam bahasa Indonesia itu sepertinya mirip-mirip, tapi sebenarnya beda. Ya. Korban penebus dosa itu untuk menebus dosa, untuk kesalahan yang disertai dengan ganti rugi. Ini kuncinya. Kalau untuk korban satu ini, setelah kita berikan korban kepada Tuhan, kita harus mengganti rugi kepada orang yang kepadanya kita ada berbuat kesalahan. Nah itulah perbedaan daripada kedua korban ini. Oke, nah sekarang gini. Kita sekarang sudah ada satu bayangan tentang korban bakaran yang diajarkan dalam Musa di dalam kitab Taurat. Sesuatu yang dilaksanakan dengan sangat teliti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah. Sejarahnya orang-orang Tionghoa kuno. Ya. Dari literatur yang ada, dipelajari dan dicari apa sebetulnya konsep ketuhanan bagi orang Tionghoa kuno. Nah, kalau kita sekarang kalau bertemu dengan orang Tionghoa, kalau yang di Buddha, mereka kan tidak ada sembayangan. Mereka hanya lebih banyak sistemnya adalah bertapa, ya, atau bersemedi. Lalu di luar itu, yang pergi ke kuburan, sembahyang, yang membawakan makanan untuk disembah, itu sebetulnya adalah Konghucu, gitu. Ya. Jadi kita mengenal orang-orang Tionghoa, umumnya mereka itu Konghucu. Jadi mereka bawa makanan ke kuburan atau di depan papan sembahyang, lalu mereka beribadah di situ. Itu kita ketahui. Dan sehingga kita mempunyai kesan bahwa orang Tionghoa itu sembayangan mereka, sebenarnya dewa-dewinya banyak sekali gitu. Ya, banyak sekali yang mereka sembah. Itu sebetulnya hanyalah separuh pengetahuan tentang cara atau pemahaman tentang Tuhan di kalangan orang Tionghoa. Literatur kuno mereka mengatakan bahwa orang Tionghoa sebetulnya ya mereka menyembah Tuhan yang disebut Sangti. Ya, Sangti. Dalam konsep orang Tionghoa dahulu, saya rasa sampai sekarang, dunia yang tak kelihatan itu, mereka bagikan dalam 3 kategori. Yang paling tinggi itu disebut Sangti. Lalu, level berikutnya itu roh-roh. Ya, kita sebut dewa-dewi mereka. Lalu, di bawahnya lagi, itu roh-roh manusia yang meninggal.
Di dalam cara berpikir mereka inilah 3 tingkatan, ya, dunia roh yang tak kelihatan itu. Tapi yang paling tinggi yang mereka sembah itu disebut Shangti. Dan kita Alkitab, ya, bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, kita juga mengadopsi istilah ini untuk menerjemahkan kata Tuhan. Ya, Shangti atau Shen itu kita gunakan di dalam kitab suci kita. Nah, sekarang kita lihat dalam literatur tua itu, apa yang mereka maksudkan dengan Shangti ini. Dinasti Shang, ini dinasti pertama, ya, yang paling awal sejauh yang bisa kita ketahui. Ya. Ini dinastinya berlangsung di tahun 765 sampai 1122 sebelum Masehi. Ini boleh dikatakan yang paling tua, yang mempunyai sesuatu tertulis yang disisakan untuk kita. Ya, tapi kalau sejarahnya yang tak ada tulisan, tapi ada kisah itu sampai 4000 tahun. Ya, sampai 4000 tahun sebelum Masehi. Jadi dalam dinasti Shang ini yang kita dapatkan literatur mereka dijelaskan bahwa Shang itu artinya di atas. Nah, Ti ini artinya kaisar atau Tuhan. Ti adalah yang paling berkuasa gitu. Dan dia itu dipahami ada di atas, maka disebut sebagai Shangti. Nah, siapa Ti ini? Shangti ini. Shangti adalah Allah Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Shangti berdaulat penuh atas umat manusia. Shangti adalah Sang Pencipta dan aktif di tengah-tengah manusia. Nah, konsep orang Tionghoa yang tertua itu sangat benar. Karena Tuhan itu, dia aktif di tengah-tengah manusia. Kalau filsafat Eropa, mereka lebih melihat bahwa Tuhan Allah itu jauh sekali tak berhubungan dengan manusia. Dan kita sebut itu paham deisme. Sedangkan di Tionghoa kuno, mereka memahami bahwa orang Tuhan itu, dia itu berhubungan dengan kehidupan kita manusia. Dia bukan Allah yang jauh di sana, yang tidak peduli kepada kita. Dia terlibat dalam hidup kita manusia. Shangti berdaulat atas, ya, aktif di tengah-tengah manusia. Shangti itu selalu eksis, kekal adanya. Dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita yang sudah mengerti tentang ajaran kitab suci mengenai Tuhan, ini sama. Ya, itu sama. Kitab suci orang Kristen mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Dia berdaulat penuh, dia adalah Sang Pencipta, dan dia juga aktif di tengah-tengah manusia. Dia juga selalu eksis dan kekal selama-lamanya. Idenya sama, dan mereka sebut itu dengan Shangti. Ya, Tuhan yang di atas, yang paling berkuasa, yang di atas. Dan mereka sembahyang kepada Shangti ini. Ketika masuk ke dinasti Zhou 1122, ya, penerusnya dinasti ini, sampai 249 sebelum Masehi. Ya, ini sudah mendekati era ketika negara Tiongkok itu digabungkan oleh Qin Shi Huang. Mereka menggunakan satu istilah namanya Tian. Tian itu artinya sama dengan Shangti. Kita orang Tionghoa sekarang, ya, sebut Tuhan apa? Ti Kong gitu. Ngerti tak? Ti itulah Tian. Jadi pengetahuannya itu bertahun-tahun, beribuan tahun itu masih terus turun. Sehingga orang Tionghoa tidak tahu siapa Tuhan, tapi data yang paling tinggi itu adalah Ti Kong. Dia panggil sebagai Akong gitu. Tapi Ti atau Tian, nah itu mulainya dari dinasti Zhou yang menggunakan istilah Tian dengan arti yang sama seperti Shangti. Jadi adalah begitu menarik bahwa orang Tionghoa kuno mempunyai pemahaman yang begitu tepat tentang siapa sebetulnya satu-satunya Tuhan Allah yang berkuasa di atas segala-galanya ini. Idenya sama dengan yang kita pelajari di dalam kitab suci. Nah,
Jadi konsep Sangti adalah seperti ini, dan untuk menyembah Sangti yang satu ini, mereka adakan satu upacara setiap tahun yang disebut border worship. Border itu perbatasan antar negara. Border worship atau border sacrifice, korban bakaran di perbatasan. Menyelenggarakan sebuah upacara korban bakaran di perbatasan selatan negara mereka. Nah, inilah yang mau kita lihat, dan kita akan merasakan kemiripannya border sacrifice ini dengan apa yang diajarkan di dalam kitab Musa. Nah, ini adalah kompleksnya. Kompleks yang pertama yang ditemukan dalam sejarah itu ada di kota Xi'an. Tapi kemudian oleh dinasti Qing Cao, itu dibangun kembali satu kompleks di Beijing. Nah, ini yang di Beijing. Kalau kamu ke Google bisa cari kompleks untuk border worship ini, atau border sacrifice di kota Xi'an itu. Nah, sekarang diadakan ya setelah masuk republik ya, setelah dinasti terakhir itu runtuh, memang ini tidak lagi dilakukan. Berarti sampai awal abad ke-20 mereka masih melakukan di tempat ini. Ya, di satu kompleks yang sangat besar. Tapi sekarang tempat ini menjadi atraksi turis. Ya. Nah, tempat ini disebut the Altar of Heaven, ya, atau Mesbah Surgawi. Satu kompleks yang besar di mana mereka akan menyelenggarakan upacara korban bakaran kepada Sangti. Ya, Mesbah Surgawi ini adalah ibadah yang paling kuno. Ya, sudah berlangsung sejak tahun 4000 tahun. Dibangun di Beijing oleh Kaisar Yongle. Lalu kaisar dari 18 dinasti sembahyang di Mesbah Surgawi ini. Yang pertama di Xi'an, kemudian di Beijing. Semua dinasti, semua kaisarnya setiap tahun pasti pergi sembahyang. Apa pentingnya border sacrifice ini? Kita kutip pertama dari sebuah kitab disebut The History of the Han Dynasty. Ya, dia bilang bagi seorang kaisar, hal yang paling penting adalah mengikuti prinsip Tian atau prinsip Sangti. Dan mengikuti Tian tidak ada lebih penting daripada sacrifice of the border. Tak ada lebih penting daripada memberikan korban persembahan di perbatasan. Jadi ini adalah upacara yang paling penting ya di dalam kehidupan ibadah orang Tionghoa kuno. Satu lagi kutipan dari buku Historical Records, Sima Qian, ya, Sima Qian yang menulis, dia bilang di Gunung Tai, wilayah Pantai Santong, ya, tempat sembahyang mereka ini. Di masa kuno, anak surga atau putra surga, yaitu kaisar, dari dinasti Xia secara pribadi dan dengan hormat memberikan korban bakaran kepada Sangti di perbatasan. Itulah sebabnya hal ini, upacara ini disebut the border sacrifice. Nah, sedikit lebih banyak kita dengarkan tentang border sacrifice ya, atau Jiao Ji, Jiao Wei, Jiao perbatasan, Ji itu adalah korban bakaran ya, Jiao Ji. Nah, border sacrifice ini dilakukan di perbatasan selatan kota kerajaan. Di ibu kotanya di Beijing, maka diadakan upacara ini di bagian selatan perbatasan kota itu. Ya. Dilaksanakan pada tanggal 21 atau 22 Desember. Karena ini adalah hari yang paling pendek ya sepanjang tahun.
Dan tujuannya apa? Untuk mendoakan hasil panen yang melimpah. Jadi upacara tahunan yang begitu megah itu sebetulnya bertujuan untuk memohon supaya Sangti memberikan mereka hasil panen yang berlimpah-limpah. Nah, ini harus kita catat. Itulah ide atau tujuan mereka mengadakan upacara sembahyang tersebut. Nah, saya mau ringkaskan dua hal supaya Bapak Ibu bisa melihat betapa telitinya upacara border sacrifice ini harus mereka laksanakan. Ya, jadi kita lihat ada disebut sebagai 7 langkah untuk persiapan border sacrifice. Dan kemudian kita akan melihat 9 tahapan ketika pada hari H-nya menyelenggarakan upacara itu harus apa yang mau dilakukan. Saya singkat dengan pendek-pendek saja, tapi Bapak Ibu nanti bisa menangkap idenya. Wah, ternyata sebegitunya ya mereka harus menyiapkan korban bakaran ini. 7 langkah persiapan border sacrifice. 3 bulan sebelumnya ya, mereka harus seleksi hewan persembahan, yaitu sapi muda. 3 bulan sebelumnya mereka sudah harus putuskan sapi muda yang mana yang akan mereka siapkan untuk dipersembahkan, untuk dibakar. Pada H ke-6, hari ke-6 sebelum upacara itu, kaisar dan pejabat akan umumkan upacara tersebut. Ini sangat menarik. Jadi kaisar dan para pejabat akan mengumumkan kepada dunia roh, kepada para dewa-dewi, kepada leluhur mereka, leluhur kerajaan telah meninggal, dan kepada rakyat banyak, bahwa pada tanggal tertentu kita akan melakukan border sacrifice. Jadi ini ada sesuatu hal yang sangat megah, ya, yang jauh-jauh hari itu akan diumumkan supaya semua orang bersiap-siap ya untuk menyambut datangnya upacara besar ini. Hari H ke-5, saudara kaisar, ya bukan pembantu, bukan pejabat, harus saudara daripada kaisar sendiri, pangeran. Dia akan pergi inspeksi hewan persembahan dan tidak boleh ada yang bercelah. Dia sudah mereka pilih 3 bulan lalu, dia akan pergi periksa. Semuanya harus tidak bercelah, tak ada cacat, tak ada sakit, tak ada jeleknya. Ya, semua harus sempurna binatangnya. H ketiga, kaisar akan mulai berpuasa. Dia tidak boleh lagi berhubungan dengan perempuan, dia tidak makan daging, dan dia tidak boleh lagi minum anggur. Tidak boleh minum arak lagi, dia harus puasa. Nantinya dialah yang akan pergi ke mezbah itu dan selenggarakan upacara tersebut. H kedua, kaisar akan memeriksa doa yang mau dipanjatkan. Jadi kaisar akan di dalam kamar khusus, dia akan menulis doanya. Dan dia akan periksa apakah doa ini sudah benar, sudah tepat, sesuai dengan yang seharusnya. Karena doa inilah yang nantinya akan akan dibacakan ya pada hari mereka mempersembahkan korban tersebut. Nah, H1, 1 hari sebelum upacara ada hari yang sangat penting. Jam 10 pagi, kaisar bersama rombongan sejumlah 5.000 orang, ya pejabat-pejabatnya, keluarga bangsawan, semua akan pawai gitu. Ya, mereka akan bergerak menuju mezbah atau menuju altar mezbah itu, menuju kompleks upacara. Dan sepanjang perjalanan sejauh 4,5 kilometer, mereka semua tak boleh bicara. Harus dengan hikmat. Ya, karena sekarang dia bergerak ke tempat upacara. Korban persembahan kepada Sangti. Dia tidak boleh ya ada sesuatu yang tidak hormat gitu. Jadi harus berjalan menuju ke sana dengan tenang, dengan senyap,
dan tak boleh ada wanita yang ikut. Ya, barangkali di zaman dahulu wanita memang dipandang statusnya lebih rendah, dan mereka tidak boleh ikut. Ya, tanpa penduduk di jalan 4,5 kilometer gitu, 5.000 orang penting bergerak ke sana. Semua penduduk harus tinggal dalam rumah, tak boleh keluar, tak boleh menonton. Itu dianggap ya tidak menghormati. Karena ini adalah sebuah upacara yang demikian sakral bagi kerajaan. Sujud di hadapan tablet atau papan sembahyang, ya, papan sembahyang itu, kaisar akan sujud di hadapan sebuah papan sembahyang disebut name above all names, nama di atas segala nama, supreme law of the great heaven, Tuhan tertinggi ya dari surga yang besar. Ini Alkitab juga kan mengatakan raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Orang Tionghoa kuno memandang Tuhan Allah Sangti itu dengan konsep demikian juga. Dan kaisar akan membakar ukupan untuk Sangti, membakar ukupan, sesuatu yang menghasilkan wangi, ya, wewangian. Lalu kaisar akan memeriksa mezbah dan seluruh perlengkapan dan perabot untuk korban persembahan. Ya, dia lihat, walaupun itu tentu sudah disiapkan dengan sangat teliti dan baik, tapi kaisar sendiri pada satu hari sebelumnya dia akan turun dan periksa semuanya. Tidak boleh ada yang salah, tidak boleh ada tidak sesuai ketentuan. Ya. Melanjutkan puasa dan merendam dalam air wangi sebagai hormat kepada Sangti. Dia sendiri lanjutkan puasanya dan dia akan mandi, merendam diri dalam air yang diberi bunga, ya, untuk menyucikan diri. Inilah caranya untuk menunjukkan kehormatan kepada Sangti. Ya. Dan tengah malam, lampu-lampu di kompleks mezbah surgawi akan dinyalakan dan korban persembahan dibawa ke tempat persembahan itu. Tengah malam, lampu nyala, satu kompleks berapa hektar akan terang benderang dan korbannya akan disemakan, akan dibawa masuk untuk persiapan. Besok paginya akan ada upacara besar. Apa yang terjadi pada hari H-nya? Jam 4.15 pagi, kaisar akan bertukar pakaian upacara dan menuju ke tempat upacara. Lonceng menandai dimulainya border sacrifice. Jadi kita bisa bayangkan suasana pada saat itu. Ya, pagi-pagi buta itu akan lonceng berbunyi. Ya, lonceng mereka itu kan bagus, mendengung, ya sampai satu wilayah itu kedengaran. Lalu kaisar akan ditandu masuk dan dia akan ganti baju persembahan di sebuah tenda besar. Karena dialah yang akan melakukan ibadah persembahan. Jadi dia harus ganti baju untuk memberikan korban. Ya. Dan kaisar akan membasuh mukanya dan sebuah tablet papan sembahyang dengan nama Huang Tian Sangti. Ya, jadi mereka tulis Huang Tian Sangti. Diposisikan teratas di tenda biru, disusul di bawahnya tablet untuk roh-roh dan leluhur kerajaan. Roh dan leluhur diundang untuk menyembah Sangti. Mereka sendiri tidak disembah. Nah, ini yang menarik. Kita jangan berpikir ya, mereka undang roh-roh, dewa-dewi itu, undang roh-roh leluhur untuk disembahyang. Bukan. Mereka diundang datang untuk memberikan sembahyang kepada Sangti. Jadi begitu menariknya hal-hal yang ditemukan di dalam literatur Tionghoa kuno ini. Sangti itu tidak disembahyang seolah-olah dia adalah salah satu daripada dewa-dewi atau salah satu dari roh-roh orang yang sudah meninggal. Sama sekali bukan. Dia adalah yang paling atas, satu-satunya layak untuk disembah. Yang lainnya,
yang dalam konsep mitologi mereka ada dewa-dewi itu dipanggil untuk sembahyang sakti ini. Dalam konsep roh mereka tentang orang-orang telah mati, leluhur kerajaan dipanggil datang untuk menyembah sakti ini. Ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi itu adalah 7 langkah persiapannya. Sekarang di hari H, pada hari upacara, ada 9 tahapan, 9 hal yang mereka lakukan di dalam upacara tersebut. Tahap pertama, menyambut sakti. Kaisar akan membakar ukupan dan dia akan tunduk sujud ke tanah untuk menyembah sakti. Ya, di hadapan papan sembahyang yang disebut Huang Tian Sakti itu, dia akan sembahyang di situ. Lalu lonceng akan berhenti. Kaisar, para pangeran, menteri, pejabat tinggi akan ambil posisinya. Ya, itu sangat teliti. Satu dari kompleks yang besar itu ada satu tempat yang merupakan tempat memberikan korban bakaran. Itu ada 3 tingkatannya dalam bundaran, 3 bundaran. Dan semua 5.000 orang itu harus berdiri di posisi masing-masing sesuai ketentuan di antara 3 lingkaran ini. Ya. Lonceng berhenti, tanda dimulainya tahap yang pertama. Lalu kayu pinus, cemara akan dibakar, menghasilkan asap sekeliling dengan bau harum. Jadi bayangkan tempat itu akan penuh dengan asap dan asap yang wangi. Kaisar akan berlutut, persembahkan ukupan, sujud menyembah di hadapan Huang Tian Sakti, ya tabletnya itu, tiapan tabletnya, dia akan berlutut sembahyang dan menyebut dirinya sebagai hamba sakti. Chen. Nah, kita yang nonton drama Tionghoa ngerti. Raja selalu bilang kepada bawahan supaya Chen, ya kan? Chen. Chen itu hanya boleh dipakai raja loh. Kita orang biasa tak boleh sebut aku Chen, tak boleh. Tapi ketika dia menyebut dirinya di hadapan sakti, dia bilang Chen, bukan Chen. Chen artinya hamba. Jadi dia mengaku bahwa dirinya kaisar dari kerajaan kuno Tionghoa yang begitu besar, mengaku di depan sakti bahwa dia adalah budaknya gitu. Nah, inilah dia. Ini kompleks besarnya ya. Nah, lalu ini tempat mereka berikan korban, tiga lantai ini. Jadi raja akan di tangganya, raja akan bergerak dari bawah, lalu naik. Ya, semua ada ketentuannya. Kapan dia naik lagi, setingkat, dan apa yang harus dilakukan, nyanyian apa yang harus dinyanyikan, kemudian dia naik lagi. Itu semua ada ketentuannya. Ya. Tahap yang kedua, persembahan barang berharga dan kain sutera. Jadi ada satu papan sembahyang dibuat dari batu giok. Ya, batu giok yang hijau-hijau itu. Lalu ada kain sutera, gulungan kain sutera. Lalu kaisar akan berlutut menerima kedua persembahan ini. Ya. Dan di atas kain sutera itulah ditulis doa. Di atas sudah ada doa yang dia tulis sebelumnya. Dan setelah kaisar membacakan doa di hadapan sakti, kain sutera dibawa untuk dibakar. Doanya itu dibawa untuk dibakar. Tahap yang ketiga, daging sapi yang dipanggang di atas piring kayu dibawa kepada kaisar. Dan disiram dengan kuah yang harum mendidih. Makanan adalah hadiah penting untuk dikembalikan pada Tuhan sebagai balasan atas berbagai pemberiannya. Nah, kaisar mempersembahkan korban dan berlutut di depan sakti. Jadi dia akan bawakan korban yang satu ini. Ini bukan segala-galanya ya, masih ada lagi yang lain. Dan dia akan berlutut di hadapan sakti untuk dipersembahkan. Dan tahap yang keempat,
presentasi tarian dan anggur perang. Ini sangat menarik. Ya, ada acara tarian dan anggur dipersembahkan. Anggur dan doa lalu dipanjatkan. Nah, kutipan doa dari Kaisar Jiaqing di abad ke-16 ya. Nah, dia bilang ketika Tuhan yang paling berkuasa telah menetapkan dia menghadirkan langit dan bumi dan manusia. Artinya dia menciptakan antara langit dan bumi. Dia secara terpisah menetapkan manusia dan hal-hal yang terjadi. Dan surga atau Tuhan telah memberikan saya mandat sehingga saya sebagai hamba daripada berdoa untuk penerangannya. Sehingga saya, manusia yang sempurna, selamanya bisa berdiri di depan dia yang adalah paling tinggi di surga. Jadi doa dia. Tetap kita lihat dia memanggil dirinya sebagai hamba daripada Sangti ini. Nah, tahap yang kelima, presentasi tarian sipir dan persembahan anggur. Ya, ada tarian lagi. Ini tadi yang pertama itu tarian militer. Yang ini tarian sipir. Ya. Lalu ada tahap keenam, persembahan anggur yang terakhir. Kaisar akan mengangkat anggur itu dan daging korban tinggi-tinggi untuk dipersembahkan. Tahap ketujuh, pemindahan korban persembahan. Korban tadi yang makan binatang dengan disiram kuah itu dia bawa keluar. Tahap ke-8, Sangti itu diantar pulang. Ya, karena upacara mau selesai. Lalu batu giok bulat yang melambangkan Sangti dibawa tinggalkan Bukit Mesbah. Ya, jadi batu giok itu yang merupakan satu papan sembahyang itu dilambangkan sebagai Sangti. Jadi Sangtinya diantar pulang, itu barang itu dibawa keluar. Ya, dibawa keluar tempat mereka melakukan upacara. Dan selanjutnya kaisar dan semua akan berlutut lalu sujud menyembah. Tahap yang terakhir, tahap ke-9, pembakaran korban persembahan. Itu yang paling puncak. Ternak yang sudah disiapkan akan dibakar. Hewan korban, tulisan doa, kain sutera, ukupan, persembahan lainnya dibawa ke sebuah perapian di samping Bukit Mesbah untuk dibakar. Kalau Bapak Ibu baca Imamat 1-7, itu sama itu. Korban itu akan dibawa ke tempat perapian di dalam kemah pertemuan itu dibakar. Kaisar meninggalkan tempat dan bertukar pakaian kembali. Nah, kalau kamu baca buku ini, dia lebih menarik lagi. Karena lebih banyak detailnya. Ya, saya hanya kasih kamu garis-garis besar. Hal-hal poin-poin penting yang mereka lakukan. Tapi kesannya jelas. Upacara itu bukan upacara yang sederhana. Itu upacara yang sangat teliti, yang dirancang dengan baik, yang dieksekusi perfect gitu loh. Tak boleh ada salah. Semua harus tepat. Kenapa? Karena dia ada upacara untuk Sangti. Untuk Tuhan yang maha besar. Satu-satunya Tuhan yang maha besar. Jadi apa persamaan antara border sacrifice dengan korban persembahan Nabi Musa? Lihat ini. Sama-sama hanya menyembah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Mereka panggilnya sebagai Sangti. Tapi konsepnya serupa. Allah pencipta langit satu-satunya. Bukan dewa-dewi, bukan roh orang yang sudah mati, bukan. Dia pencipta langit dan bumi, pencipta kita, dia berdaulat atas kita. Dan mereka panggil dia sebagai Sangti, karena Sang artinya di atas, Ti artinya paling berkuasa. Ya, kita di dalam kitab suci, hukum Musa juga menyembah kepada Tuhan Allah. Sang pencipta yang maha kuasa. Konsepnya sama. Hewan ternak yang tidak bercela. Sama. Alkitab Imamat juga mengatakan harus ternak yang tidak boleh ada cacatnya. Menggunakan korban bakaran. Binatang itu dibakar.
Mereka bakar, imamat juga bakar. Lalu peraturannya tertib dan teliti untuk menghormati Tuhan. Tadi kita sudah lihat begitu banyak ketentuan. Imamat pasal 1 sampai pasal 7 memuat peraturan-peraturan yang begitu terperinci tentang cara menyelenggarakan korban bakaran ini. Lalu bertujuan untuk sebuah permohonan. Mereka tujuannya adalah untuk memohon agar diberikan panen yang melimpah. Di dalam kitab suci, 5 korban itu juga ada untuk memohon. Tapi kita tak menemukan itu untuk memohon kelimpahan. Tapi memohon pengampunan. Memohon untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi itulah kita lihat apa perbedaan keduanya. Ya. Pengampunan dosa dan syukur itu yang di Alkitab. Sedangkan border sacrifice itu adalah permohonan untuk hasil panen. Ini perbedaannya. Ya. Yang kedua dilakukan oleh imam, sedangkan orang Tionghoa itu dilakukan oleh kaisar. Dan ketiga, ini bersifat pribadi. Kita berikan korban kepada Tuhan, itu sifatnya pribadi. Masing-masing pribadi lakukan. Tapi yang di orang Tionghoa kuno itu ada nasional. Apa yang dilakukan oleh kaisar itu tuh mewakili satu negara, untuk satu bangsa. Nah itulah beberapa perbedaannya. Jadi sekarang kita harus bertanya, dari mana orang Tionghoa mempunyai ide border sacrifice ini? Kenapa begitu mirip gitu? Kenapa mereka mempunyai pengetahuan bahwa cara kita memberikan korban adalah seperti ini? Dan ketika kita bandingkan di imamat, kita melihat kesamaan-kesamaan. Dari mana mereka mempunyai pengetahuan demikian? Nah, kita kembali kepada Alkitab di kitab Kejadian. Dan kita bisa melihat petunjuk-petunjuk dari kitab Kejadian ini untuk memberikan kita sebuah penjelasan. Dari mana mereka mendapatkan pemahaman ini? Lihat ya, sebelum hukum Musa diberikan, tahun 1500 sebelum Masehi, pada masa yang sangat awal sekali, ketika Adam masih hidup, Kain dan Habel masih ada, Habel mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu bisa tidak tangkap poinnya? Habel tahu cara membawa persembahan kepada Tuhan benar itu adalah dengan membawa korban bakaran. Yang nantinya Tuhan melalui Nabi Musa akan ajarkan atau perintahkan secara terbuka, secara jelas kepada orang-orang Israel. Tapi umat Tuhan membawakan korban bakaran itu tidak dimulai ketika Nabi Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Manusia generasi pertama itu sudah melakukannya. Habel sudah membawakan korban persembahan. Jadi dari awal sejarah kita umat manusia, kita sudah tahu Tuhan sudah kasih tahu kepada Adam dan Adam kepada anak-anaknya bahwa cara kita membawa korban persembahan itu adalah dengan membawa korban bakaran. Nabi Nuh pun jauh sebelum pada Abraham. Nabi Nuh setelah dia keluar dari kapal atau bahteranya, dia bisa membedakan mana yang binatang halal, mana yang haram, dan dia bisa bangun mezbah, dan dia persembahkan juga binatang. Dia sudah punya pengetahuannya bahwa binatang itu harus dibagi, ada yang namanya halal, ada yang namanya haram. Dan kalau untuk memberikan persembahan kepada Tuhan itu dengan cara korban bakaran, dan korban bakaran itu harus dari binatang yang halal. Dari mana Nabi Nuh mempunyai pengetahuan demikian? Bangsa Israel belum ada, Musa belum ada, hukum Taurat belum ada, imamat belum ada. Tapi dia sudah tahu, inilah caranya. Maka kita menarik satu pemahaman bahwa dari awal sekali, ya ketika manusia diciptakan, Tuhan sudah mengajarkan mereka cara bagaimana mereka harus membawa
persembahan kepadanya melalui korban bakaran. Generasi awal manusia tahu cara beribadah dan korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita tarik, kesimpulan kita tarik, bahwa kita tidak mengatakannya bahwa Tuhan Allah ada mengutus nabi-nabi tertentu kepada orang Tionghoa dan mengajar mereka tentang cara memberi korban. Kita tak bilang seperti itu. Dan juga tidak ada bukti berbicara seperti itu. Tapi kenapa dia tahu? Kenapa orang Tionghoa tahu? Kenapa Nabi Nuh tahu? Kenapa Habel tahu? Maka kesimpulan yang paling logis adalah manusia dari awal memang tahu. Memang tahu bagaimana cara membawakan korban kepada Tuhan. Dan pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Beginilah caranya kita harus menyembah Tuhan. Bawa korban bakaran kepadanya. Dan beginilah caranya kita harus mengatur korban itu untuk menghormati Tuhan. Jadi nantinya sampai ke Menara Babel, ketika Tuhan mengacaukan bahasa kita manusia, dan Tuhan mengusir mereka dari situ dan mereka tercerai-berai, maka kita menarik satu kesimpulan bahwa dari antara mereka yang di Menara Babel, lalu mereka pergi sampai ke lembah-lembah di kawasan Tiongkok kuno itu, lalu mereka menetap tinggal di situ. Ya, orang-orang yang datang awalnya dari daerah tanah Sineal, ya Sineal, dari Menara Babel. Mereka bawa pengetahuan yang mereka peroleh turun-temurun itu. Bagaimana cara menyembah Tuhan itu. Dan mereka bawa sampai ke daerah lembah, daerah pantai di negara Tiongkok itu. Dan disitulah mereka berkembang. Mereka menjadi lebih banyak. Dan disitulah mereka melakukan sembahyang. Berbekal pengetahuan yang telah mereka miliki. Maka mereka tahu bahwa untuk menyembah Tuhan, begitulah kita selenggarakan korban bakaran itu. Seiring dengan berlalunya waktu, dari generasi ke generasi, dan mereka tidak ada nabi yang membimbing, maka pemahaman mereka tentang korban bakaran, tentang cara beribadah yang benar itu, bisa semakin lama semakin luntur. Ya, sehingga kita melihat mereka berikan korban itu tidak lagi karena masalah dosa, masalah pengampunan, masalah persekutuan Tuhan. Tapi itu telah beralih menjadi isu untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Bergeser tujuannya. Ya. Dan konsep seperti dewa-dewi, konsep tentang roh leluhur itu semua ikut masuk. Artinya membuat pemahaman mereka yang dibawa dari Menara Babel itu semakin lama semakin keliru. Tapi inti konsep dasar bagaimana cara beribadah itu masih ada pada mereka. Dan inilah caranya menjelaskan kenapa 18 dinasti sejarah orang Tionghoa, semua kaisar masih melakukan penyembahan di border sacrifice ini. Pengetahuan yang datang dari awal sekali. Nah, hal yang terakhir, kalau orang Tionghoa tahu bahwa leluhur mereka ribuan tahun yang lalu mengenal Sangti. Dan konsep Sangti sama sekali tidak seperti yang mereka pikirkan sekarang. Ya, orang meninggal menjadi sen, ya, dan mereka sembah. Tokoh-tokoh masyarakat yang meninggal, mereka sembahyang, anggap dia sebagai dewa-dewi. Ketika mereka mengetahui fakta sejarah ini, bahwa pada awalnya leluhur orang Tionghoa, cara sembahyang tidak seperti ini. Mereka sembahyang Sangti. Saya rasa ini bisa menjadi satu pembuka jalan untuk buat mereka setidaknya tertarik gitu loh.
tertarik. Jadi sebenarnya bagaimana? Nah, dari situlah kita bisa membawakan Injil kepada mereka. Jadi begini, mendekati Santi perlu bawa korban bakaran dengan ketentuan rumit dan terperinci untuk menghormatinya. Ini fakta sejarah. Ya, kita bisa kasih tahu mereka. Itu tulisan. Orang Tionghoa kuno kalau mau beribadat kepada Santi harus seperti ini. Ya. Dan Santi ini yang dahulu leluhur mereka sembahyang, Santi ini, Sang Pencipta ini, berbicara lebih banyak melalui nabi-nabinya dan kitab suci. Kita kasih tahu dia, Santi yang leluhur kamu sembahyang dahulu kala, ini tidak hanya dahulu kala mengajarkan bagaimana cara membawa korban bahkan kepadanya, tapi dia telah memilih melalui nabi-nabi di kalangan orang Israel untuk mengajarkan kepada kita hal yang lebih yang belum kita ketahui. Nah, apa itu? Bahwa korban bakaran tidak hanya untuk permohonan panen, tapi ada untuk pengampunan dosa. Jadi kita bawa dari situ kepada kita manusia yang berdosa. Korban bakaran itu ada untuk pengampunan dosa. Ya, dan kitab suci imamat itu benar ada untuk penebusan, untuk pengampunan dosa. Ya, dan korban yang tak tercela itu bertujuan untuk menggantikan kita untuk terima hukuman. Bapak Ibu tahu tidak? Setiap binatang di imamat itu ya, sebelum pemiliknya sembelih, dia harus taruhkan tangannya di atas kepala binatang itu. Itu apa? Melambangkan bahwa dosanya pindah kepada binatang itu. Pulang dan baca imamat itu. Barulah setelah ditumpangkan tangannya, dosanya disimbolkan supaya pindah kepada binatang itu, dan binatang itu disembelih, dibakar. Jadi kita jelaskan bahwa korban yang tak bercela ini sebetulnya adalah untuk menggantikan kita untuk menerima hukuman. Berhubungan dengan Tuhan itu tidak hanya urusan berkat dan panen. Lebih serius lagi adalah urusan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa di dalam hidup kita. Dosa yang harus diampuni. Karena untuk setiap dosa itu ada hukumannya. Binatang yang dikorbankan dahulu untuk mewakili kita dihukum. Dan kita sampailah kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang gantikan kita untuk menerima hukuman kita yang kekal. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu kata Yohanes ketika dia melihat Tuhan Yesus lewat. Itu kita jelas orang Tionghoa. Tuhan Yesus inilah yang bisa menggantikan kita untuk dihukum supaya kita bisa memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Ya, percaya akan diselamatkan lebih penting daripada hasil panen itu. Jadi saya pikir kisah border sacrifice bisa jadi satu pembuka jalan yang menarik bagi kita orang-orang Tionghoa, sehingga dia tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut bagaimana sesungguhnya kisah korban bakaran ini. Dan dari situlah kita bisa membawa dia masuk ke dalam kisah penginjilan, ya kisah Tuhan Yesus. Agar lebih banyak di antara mereka yang bisa percaya dan bertobat, ya untuk beroleh keselamatan. Jadi Tuhan kiranya mendorong kita semua ya. Kalau ada yang tertarik nanti minta sama saya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk pertemuan di sore hari ini, untuk kisah yang sudah kami dengarkan dan firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Bapak, berilah kami satu semangat yang besar untuk memberitakan Injil ini pada orang Tionghoa, sehingga banyak di antara mereka yang bisa bertobat dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.